Sudah 24 hari, saudara korban penganiayaan David Ozora terus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kini kondisi David terus membaik dan kesadaran gerak motorik David disebut-sebut sudah makin membaik. David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, anak mantan pegawai pajak Rafael Alun, sudah menunjukkan kemajuan. Kondisinya yang semakin baik. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta saat menjenguk David. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kedatangannya menjenguk David pada Kamis malam akan menjadi pertimbangan jaksa dalam menyusun tuntutan. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menambahkan, kekerasan yang dialami David kategori penganiayaan berat. Adalah untuk mengecek kondisi dari korban korban penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka M dan kawan-kawan. Kami ingin melihat kondisinya sudah sejauh apa. Gitu. Karena itu alhamdulillah kami sudah di sini dan melihat langsung. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa saat ini beberapa SPDP untuk para tersangka sudah masuk ke kami, dan bahkan untuk tersangka A itu sudah masuk berkas perkaranya ke kami dan sedang kami teliti, kami pelajari. Selain itu, sejumlah pimpinan wilayah pengurus JP Ansor menjenguk David Ozora. Mereka mendoakan agar David segera pulih. Pemantauan proses hukum pun terus dilakukan. Jadi kami datang untuk menegaskan semangat kami sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama untuk saling memberikan support, untuk saling mengalirkan nilai-nilai bagaimana kemudian hal-hal semacam ini tidak menjadi tradisi di kalangan generasi muda kita, di kalangan bangsa kita, sehingga nanti bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu. Paman sekaligus juru bicara keluarga David, Rustam Hatala, menyampaikan kesadaran gerak motorik David sudah semakin membaik. Keluarga juga belum bisa memastikan apakah David sudah bisa mengenali keluarga yang mengajaknya bicara. Terapi musik masih diterapkan untuk mempercepat perkembangan kesadaran David. Keluarga juga akan memberikan terapi stem cell terhadap David. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini soal kondisi David Ozora, sudah ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga akan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Mayapada. Dian, jadi bagaimana perkembangan kondisi David sejauh ini? Ya, Paskalis, saat ini David masih dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Meskipun memang David sudah dinyatakan keluar dari fase kritis, tapi sampai dengan saat ini memang David masih harus menjalani perawatan dengan bantuan alat medis. Ayah dari David, Jonathan Latumahina, menyebut kondisi David saat ini sudah berangsur membaik, salah satunya ditandai dengan perkembangan kemampuan motorik yang sudah mulai bisa merespon, sementara kemampuan kognitif atau tingkat kesadaran David saat ini belum menemui titik terang atau belum ada perkembangan. Sehingga memang keluarga David tengah mengupayakan untuk memulihkan tingkat kesadaran David dengan sejumlah cara, salah satunya adalah dengan menempuh terapi stem cell atau teknik pengobatan yang dapat membantu memulihkan sel-sel yang rusak di dalam tubuh akibat penyakit atau cedera yang berat. Misalnya dalam kasus kelumpuhan saraf tulang belakang, kemudian stroke, kebutaan, Parkinson, dan lain sebagainya. Tapi memang belum disampaikan oleh pihak keluarga kapan David akan mulai menjalani terapi stem cell. Tapi yang jelas selain menjalani terapi stem cell untuk memulihkan kesadaran David, ini keluarga juga mulai memberikan terapi musik kepada David, yaitu memperdengarkan secara rutin kepada David musik bergenre heavy metal, karena memang mengingat David menyukai musik bergenre heavy metal. Selain itu juga secara rutin memperdengarkan musik rohani atau keagamaan. Sekali lagi tujuannya adalah untuk memancing kesadaran David supaya bisa terkonek atau tersambung dengan lingkungan sekitar. Tentu kita akan terus pantau nanti bagaimana perkembangan kondisi David, Paskalis. Tapi kalau kita bicara kondisi David, ini hari kemarin juga Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta setelah menjenguk David secara langsung memastikan bahwa kondisi yang dialami David ini adalah
penganiayaan berat. Nah, ini sesuai dengan pasal yang disangkakan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada seluruh tersangka, pasal 335 KUHP, penganiayaan berat yang direncanakan. Tentu hal ini nanti akan menjadi dasar bagi kejaksaan untuk menyusun mulai dari dakwaan sampai nantinya merumuskan tuntutan. Tapi yang menarik Pak Skalis, Kejati DKI Jakarta juga menyebutkan sesuai dengan hukum acara, nantinya kejaksaan juga tetap akan menawarkan restoratif justice atau keadilan restoratif bagi kedua belah pihak, baik kepada korban maupun juga kepada pelaku. Tetapi ini nanti bergantung atau dikembalikan kepada keluarga korban. Kalau keluarga korban menolak atau berkeberatan, tentu keadilan restoratif ini tidak bisa diterapkan. Sebagai informasi juga, saat ini David sudah menjadi terlindung LPSK, artinya David saat ini juga sudah mendapatkan fasilitas berupa bantuan medis, kemudian juga rehabilitasi psikologis dan sejumlah pemenuhan hak-hak prosedural. Selain kita pantau bagaimana perkembangan kondisi kesehatan David, kita juga akan tentu saja memantau nanti bagaimana perkembangan kasus atau perkembangan hukum dari kasus penganiayaan David. Pak Skalis. Baik, terima kasih. Dian Sritonga melaporkan langsung dari Rumah Sakit Mayapada, Jakarta.